Tapi di akhir pengajian saya ingin sampaikan bahwasanya ya tentu ini hal yang menyedihkan bagi kita semua. Ya, siapa yang tidak ingin sholat di masjid berjamaah? Siapa yang tidak ingin dapat pahala 27 kali lipat? Saya sedih, pengajian saya libur semua. Ya, semuanya orang sedih. Ya. Saya tidak bisa umrah. Ya 3 grup jamaah saya semua. Ya jamaah pertama 90 orang, yang kedua sampai 400 orang ya, gagal semua. Ya. Yang ketiga, Allah alam bisa berangkat atau tidak, ada hampir 60 orang. Ya, saya juga pingin tawaf, saya juga pingin berdoa di Masjid Nabawi, saya juga pingin berdoa di depan Ka'bah. Semuanya sedih. Pengajian saja libur, saya pun sedih. Tapi bagaimana lagi ya? Tetapi hal yang membuat kita menghibur diri kita adalah sabda Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, "Idza maradal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu minhu muqiman sahihan." Kata Nabi SAW, jika seorang sakit atau dia bersafar, maka tetap dicatat bagi dia pahala yang biasa dia kerjakan tatkala dia sehat, tatkala dia tidak bersafar. Maksudnya bagaimana? Misalnya kalau kita sehat, kita biasa pergi sholat berjamaah. Tatkala kita sakit, tidak bisa sholat berjamaah, tetap kita dapat pahala sholat berjamaah. Biasanya kalau kita tidak safar, kita sholat malam, kita sholat qobliyah, ba'diyah. Tatkala kita safar, nggak sempat kita sholat malam, nggak sholat qobliyah dan ba'diyah. Tetap saja kita dapat pahala seakan-akan kita sedang sholat malam, seakan-akan kita qobliyah dan ba'diyah. Maka saya katakan, orang yang kebiasaannya sholat berjamaah di masjid, yang kebiasaannya sholat Jumat, yang kebiasaannya hadiri pengajian, ya, yang biasanya kalau ketemu dengan kawan-kawan berjabat tangan dengan penuh kemesraan, maka mudah-mudahan pahala mereka terus mengalir. Ya. Pahala mereka terus mengalir. Dan kita mudah-mudahan cuma libur 2 minggu atau maksimal 1 bulan, mudah-mudahan. Kalau kita bekerja sama rame-rame, ini bisa dihadapi dan tidak, dengan izin Allah, tidak berkepanjangan. Tapi kalau kita semua cuek, sehingga penularan semakin berpindah-pindah sehingga tidak bisa kita batasi 2 minggu. Karena kalau kita tidak, akhirnya ada yang baru kena lagi, butuh 2 minggu lagi dia. Ada yang kena lagi setelah 2 minggu, butuh lagi 2 minggu, akhirnya berkepanjangan. Tapi kalau kita rame-rame berusaha menjalankan arahan dari pemerintah, ya, dan insya Allah mereka serius, ya, tidak, ini berdasarkan data-data yang mereka miliki, ya, maka mudah-mudahan dalam 2 minggu, 3 minggu, sebulan, ya, kegiatan kita yang sekarang kita liburkan, ya, kebahagiaan yang biasanya kita rasakan, ya, bisa kembali lagi, ya. Dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin." Kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit, ya, kurangnya harta, kurangnya hasil bumi, buah-buahan, meninggalnya sebagian orang-orang yang dicintai, ya. Sedikit ujian, tidak banyak, maka wasyirus sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.